Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, makanan merupakan kebutuhan yang fundamental, kebutuhan yang esensial, kebutuhan yang utama yang terpenting di dalam kehidupan atau keberlangsungan hidup. Jadi, di dalam kita beternak entok itu, pakan merupakan pondasi utama sehingga melanjutkan perkembangan dan pertumbuhan bebek entok sehingga bisa menjadi tumbuh kembang yang baik. Dan kali ini kita akan memanfaatkan limbah sebagai sumber pakan bebek entok, limbah dapur. Nah, ini ada nasi. Ini banyak sekali nasi-nasi ini. Ada nasi yang ya lumayan banyak lah begitu. Jadi ini kita manfaatkan, dan kalau nasi sudah basi seperti ini biasanya itu menimbulkan bakteri-bakteri yang kurang baik untuk bebek entok kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengolahnya dan bagaimana cara kita mengatasi atau menanggulangi bakteri-bakteri untuk bebek entok kita. Yang pertama, kita cuci dulu. Kita cuci dulu nasi yang sudah basi atau yang tidak layak untuk dimakan. Kita cuci seperti ini. Nah, kita habiskan dulu. Kita cuci, siapkan air, cuci dulu, singkirkan mungkin ada kertas, mungkin ada plastik-plastik yang menempel di nasi ini karena bekas sisa di dapur. Nah, ini langsung kita aduk-aduk dulu supaya lebih bersih, supaya lebih bakteri-bakteri atau baunya itu hilang. Dan setelah itu kita buang airnya, karena airnya itulah sumber dari bau atau basi-basi itulah begitu. Nah, setelah itu untuk meminimalisir, untuk mengamankan nasi ini, kita perlu untuk membuatnya untuk tidak tetap berbau. Nah, kali ini saya menggunakan E4 untuk menghilangkan atau meminimalisir dari basi nasi yang ada ini. Nah, setelah kita cuci bersih, tidak ada bau menyengat lagi, bahkan bisa normal lagi baunya seperti biasa. Setelah itu kita berikan E4 untuk menghilangkan bau basi tersebut. Nah, jadi kali ini nasi ini tidak sendirian, tapi ada temannya, yaitu ini kita siapkan rumput-rumputan yang kita dapatkan di sawah. Jadi ini adalah pakan yang gratis tistis yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita dapatkan di sawah atau di kebun, bahkan di ladang sekalipun. Jadi ini merupakan pakan yang ya super sederhana, bahkan sangat sederhana, tapi manfaatnya untuk bebek entok itu luar biasa. Nah, kalau bisa ini kita diamkan dulu. Setelah kita aduk campur seperti ini, kita diamkan supaya E4-nya itu bisa meresap di seluruh bagian dari pakan yang sudah kita campur antara nasi dan rumput ini. Nah, kali ini cuma ada dua varian, yaitu nasi dengan rumput. Nah, jadi ini cuma dua ini ya, cuma dua ini, tapi nggak apa-apa. Ini adalah salah satu sumber makanan atau protein untuk bebek entok kita. Nah, jadi kalau ada nasi sisa di dapur bahkan atau sisa gawe, biasanya kalau kita begawe gitu atau kalau ada gawe, biasanya sisa nasi dapur atau apa namanya, sisa nasi gitu ya, lauk pauk itu biasanya melimpah meruah gitu. Sisa orang yang datang tamu undangan biasanya gitu. Jadi
Itu yang kita manfaatkan, tapi sebelumnya harus dicuci dulu. Harus dicuci supaya kuman-kumannya hilang dan tidak menimbulkan efek negatif untuk bebek entok kita itu. Jadi itulah, kalau ada nasi kita cuci, kita netralisir dulu supaya lebih aman dikonsumsi oleh entok dengan cara dicuci dan diberikan E4 supaya tidak menimbulkan bau amoniak atau bau pada nasi yang sudah kita cuci. Nah, biasanya nasi ini kalau tidak habis dimakan oleh bebek entok kita ini, fungsi dari E4 itu adalah untuk tidak mengeluarkan atau tidak berbau nasi itu. Nah, jadi fungsinya E4 itu walaupun tidak habis dimakan oleh bebek entok itu nanti, nah jadi nasi itu tidak terlalu berbau atau tidak mengeluarkan aroma yang menyengat. Jadi E4 ini fungsinya untuk menghilangkan bau. Bahkan kalau lama lagi bisa jadi pakan ini menjadi pakan fermentasi, dan itu bisa meningkatkan nilai protein dari pakan itu sendiri. Nah, inilah dia, walaupun hanya nasi dan rumput ini, ternyata bebek entok itu tidak pernah mengeluh. Nah, maksudnya tidak milih-milih, tidak pilih-pilih dalam hal pakan. Jadi inilah keuntungan kita beternak entok. Walaupun pakan kita sederhana, walaupun modal kita sangat minil, bahkan modal dengkul sekalipun, tapi kalau ada niat, kalau ada keinginan untuk beternak, kita cukup mencari pakan alternatif yang bersumber di alam sekitar kita, yaitu di sawah, di kebun, dan di ladang, bahkan di limbah dapur sekalipun bisa kita dapatkan pakan untuk bebek entok kita itu sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman cara kita beternak entok sederhana. Nah, pemula, termasuk saya ini beternak pemula. Nah, jadi kita sama-sama diskusi di sini bagaimana cara kita mengatasi hal yang terpenting, yaitu pakannya. Bagaimana kita menanggulangi pakan ini, karena pakan ini adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang fundamental di dalam kita beternak. Karena kalau nggak makan, bagaimana bebek entok kita bisa bertumbuh dengan baik, bagaimana bebek entok kita berkembang dan bisa menghasilkan bebek entok yang berkualitas juga gitu. Jadi pakan inilah yang menjadi pondasinya atau hal yang utama ya. Selain ada tempat dan kandangnya, itu pakan ini adalah hal yang sangat fundamental atau sangat mendasar untuk kita beternak bebek entok. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Peternak Kero dalam memberian pakan dari nasi. Nah, bagaimana cara kita memberikan nasi untuk bebek entok yang aman dan tidak mengeluarkan bau amoniak atau bau basi-basi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.